Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mahasiswa of the Moon Season 5 episode yang 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Setiawan dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2020. Nah, seperti biasa, pada Mahasiswa of the Moon kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Rahmatullah. Halo. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih, boleh perkenalan dulu. Baiklah, saya Rahmatullah, asal dari Teknik Batu Organ Ilir. Saya dari jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Sriwijaya. Indralaya. Iya, Indralaya. Gimana nih, Rahmat? Kabarnya sama liburan nih? Baik. Semoga kita semua baik-baik saja ya. Ya udah, kita langsung ke sesi tanya jawab aja nih ya. Apa benar nih kamu terpilih menjadi juara 1 pada pekan tilawah Quran di bidang kaligrafi? Ya, saya alhamdulillah menjuarai juara 1 dari bidang kaligrafi dari lomba PTQ yang diadakan oleh WiFi. Jadi sebelumnya saya itu mendaftar kan kaligrafi. Iya. Sebenarnya tahun lalu itu pernah juga ada lomba kaligrafi kan. Saya daftar juga, cuman ya daftar aja sih. Tapi lombanya nggak ikut gitu kan. Jadi nggak menang gitu. Nah tahun ini saya mendaftar lagi kan. Nah saya dengan serius juga akan mengerjakan yang dikasih tugas itu kan, kaligrafi. Nah, sebelumnya saya tuh sudah pengalaman sih sama kaligrafi itu. Kebetulan juga saya lulusan dari pondok juga kan, ngikut kursus kaligrafi. Jadi lomba yang saya ikutin itu tandingannya itu mahasiswa juga kan lawannya tuh. Nah, alhamdulillahnya saya apa yang saya kerjakan, yang saya lombain itu berhasil gitu kan. Jadi berarti memang sudah ini ya, apa tuh? Udah pengalaman Kak sebelumnya. Pengalaman berarti ya? Wajar saja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kan di pekan tilawah Quran itu banyak macam-macam bidang lombanya kan? Kenapa Ahmad lebih milih bidang kaligrafi gitu? Selain dari karena sudah pengalaman. Untuk PTQ kali ini bukan hanya kaligrafi yang saya ikuti, ada satu lagi lomba sebenarnya. Iya Kak, lomba desain aplikasi. Itu hanya untuk mencari pengalaman aja Kak, nggak mengincar menang juara satunya, enggak. Itu mencari pengalaman. Dimungkinkan nanti tahun depannya udah terbiasa gitu kan dengan lomba desain aplikasi itu. Kenapa saya memilih kaligrafi? Mungkin ya karena pengalaman tadi. Yang kedua mungkin saya ingin mencari pengalaman juga sama ya Kak, sama desain tadi. Ya mungkin itu aja Kak. Nggak banyak. Bagaimana bisa Rahmat mendapatkan inspirasi dalam pembuatan kaligrafi tersebut nih? Gimana gitu dapat inspirasinya? Kan nggak semua orang tuh bisa membuat kaligrafi kan? Untuk inspirasi kaligrafi itu sebenarnya udah lama sih Kak. Semenjak dari kecil gitu. Dari kecil berarti? Iya Kak. Dari kecil tuh udah hobi gambar-gambar gitu kan, gambar kaligrafi gitu kan. Dulu tuh saya ada sekolah SD kan pagi-paginya. Tapi di sorenya itu ada sekolah agama dari jam 1 sampai jam 5. Nah dari sekolah itu ada belajar kaligrafi. Nah dari situ saya itu terinspirasi Kak, mulai hobi kan. Nah sampailah saya mondok di pondok itu. Kebetulan juga ada kursus kaligrafi, jadi saya ikutin. Nah perkembangan saya dari situ, saya mulai hobi kan sama kaligrafinya. Kemudian saya juga pernah ikut lomba MTQ juga pernah juara juga di tingkat kabupaten aja sih. Mungkin gitu. Berarti kaligrafi banget nih ya.
dari kecil, dari SD. Iya, dari SD. Nah, apakah Rahmat pernah menjuarai perlombaan kaligrafi ataupun yang lainnya? Kalau selain TTK sih sudah sering ya Kak. Sering. Kalau dari pondok itu sendiri juga pernah ngadain kan, seringnya juara 1 juga kan. Terus MTKIS pernah ikut lomba di Organizir, alhamdulillah juara 2 Kak. Sama di MTQ di mana tuh, MUBA ya Kak, Musi Banyasin, itu pernah juara 3 gitu. Dan saya juga pernah ikut lomba di Man Insan Cendikia itu, apa ya namanya, lupa juga Kak. Itu lomba kaligrafi kontemporer, kayak kaligrafi melukis gitu kan, terus ada kaligrafinya gitu. Itu alhamdulillah juara 2 Kak. Banyak banget berarti ya. Iya Kak. Kakak dulu pernah juga ikut tilawah, tapi pas SMP. Tilawah MTQ juga ya? Iya. Iya. Jangan bisa berupa eskul, ada juga bisa berupa acara-acara gitu kan, sering di masjid-masjid gitu kan acara. Terus pertanyaan selanjutnya ya, ada tidak kepuasan tersendiri dalam memenangkan perlombaan tersebut nih? Untuk lomba kali ini, alhamdulillah sih Kak, cukup merasa ya? puas juga sih. Iya, alhamdulillah juara 1 kan. Ya, ditambah sertifikatnya juga, ditambah pialanya juga, ditambah uang pembinaannya juga. Jadi bersyukur sekali setelah mengikuti lomba. Iya Kak. Bidangnya Kak, ada mushaf, ada dekorasi, ada naskah, ada kontemporer. Nah, yang saya bidangin itu yang di mushaf Kak, itu nulis pakai resam gitu kan, pakai pena, ada penanya nian itu pakai tinta. Nah, terus ada bingkainya itu, kalau di Quran itu di halaman pertama itu ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah ayat pertama sampai 5 itu. Nah, itu mirip-mirip kayak gitulah Kak bentuknya. Kan ada kayak bingkai-bingkainya itu. Itu mushaf juga Kak itu. Berarti Rahmat bisa menguasain jenis kota apa aja nih? Untuk saat ini mungkin di bidang mushaf aja Kak. Sebenarnya kemarin itu yang di Man IC itu juga ikut yang lukis-lukis itu namanya kontemporer Kak. Kan masalahnya kan kakak nggak pernah gitu apa tuh ikut kaligrafi gini kan. Nah, media untuk gambar kaligrafinya apa aja sih selain kertas kan? Baik, untuk medianya lumayan tergantung dari cabang tadi ya Kak, kayak mushaf sama dekor sama kontem atau naskah sih seperti tadi kan. Nah, kalau saya sendiri yang membidangi mushaf itu biasanya cat, yang bahan primernya itu ya cat tadi ya Kak. Cat itu biasanya kebanyakan kaligrafer itu memakainya tuh cat merek Mobilek ya Kak. Untuk nulis kaligrafinya itu menggunakan resam, atau istilahnya itu handam ya Kak, atau pena kaligrafi lah. Itu kayak kayu gitu kan, terus dipotong, dirajut, dipakai cutter gitu Kak, biar berbentuk gitu kan. Nah, untuk tintanya itu ada banyak macam sih sebenarnya tintanya itu. Ada tinta Cina gitu kan, ada tinta Mesir gitu. Nah, selanjutnya untuk spidolnya mungkin agak jarang ya terdengar sih. Mereknya itu merek spidol Posca Kak. Posca itu buatan Jepang sih. Nah, spidol itu banyak warnanya gitu, nggak kayak spidol Snowman yang 12 warna itu kan. Nah, itu harganya sih lumayan sih. Satu spidol itu harganya 30 ribuan sih untuk satu spidol gitu Kak. Belum 10, belum 20 itu kan. Nah, itu bahan-bahan itu sih udah jadi standar gitu kalau untuk lomba-lomba kayak MTQ gitu kan. MTQ
yang saya sebutin tadi tuh. Untuk kartonnya ya karton biasa, media ini ya. Kalau kanvas ada nggak yang bisa itu? Kanvas. Kalau Pernah pakai? kanvas itu pernah ya Kak, itu di bidang kontemporer ya Kak. Kontemporer ya yang melukis-lukis tadi. Itu bidang memang kanvas itu. Itu untuk kontemporer itu ialah kanvas tadi, sama untuk catnya biasanya pakai apa ya? Saya lupa juga sih sebenarnya. Pakai cat lupa. Ada cat kayak cat air gitu Kak. Cat air untuk kayak melukis gitu bukan? Iya kayak melukis lah. Pakai kuas juga itu bikinnya. Pernah nggak ikut yang kontemporer? Yang kontemporer pernah Kak, yang Maniche tadi ya Kak, ya yang saya sebutin tadi. Buat apa tuh? Kalau boleh tahu orang. Saya lupa sih Kak, sudah lama sih sebenarnya. Sudah lama ya. Iya dari pondok. Kalau nggak salah itu bikin kayak pemandangan luar angkasa gitu Kak, luar angkasa terus ayatnya itu kalau nggak salah itu ayat an-nazafatu minal iman nggak salah sih Kak. Ya itu hadis ya. Jadi kalau kontemporer itu tentang pemandangan gitu ya, tapi kaligrafi gitu. Iya Kak, pemandangan kayak melukis-melukis gitu kan. Kalau misal Ya. kakak pernah lihat tuh ada jualan kan kaligrafi gitu nah. Tapi kayak bentuk hewan, ada nggak? Oh Lihat itu sih. kalau hewan mungkin itu kaligrafi digital mungkin kan? Ya ada bentuk kayak hewan atau yang kayak orang lagi apa tuh duduk. Oh Di antara- itu itu mungkin kaligrafi dekor ya. Kaligrafi kontemporer tuh gini ya Kak, dia tuh kayak lukisan sih, lukisan kayak pemandangan nian itu, tapi cuma pemandangannya nggak pemandangan biasa sih, kayak estetik gitu kan, kayak pemandangan kayak fantasi gitu kan. Nah kaligrafinya nggak kaligrafi yang kayak biasa sih. Kaligrafi itu bentuknya kayak ini kan, agak susah sih bacanya. Itu ada yang Ya, bentuknya susah. kayak pohon gitu kan, ada yang kayak nyatu dengan pohon gitu, ada yang nyatu dengan tanah gitu kaligrafinya, ada yang berbentuk awan gitu kan kaligrafinya, nggak selalu berbentuk kayak biasa itu kan. Nah kalau yang kaligrafi yang berbentuk orang duduk atau berbentuk hewan itu bukan termasuk konten sih Kak, itu termasuk kaligrafi dekor sih menurut aku sih, dekorasi itu. Ya contohnya yang kayak orang duduk itu termasuk kaligrafi jenis sulus jali itu kan. Sulus, jadi kaligrafi itu ada banyak macamnya juga sih, banyak macam kodnya, kaidahnya maksudnya. Kalau yang di background kamu pakai sekarang itu juga termasuk dekor contohnya. itu juga berarti ya. Iya. Kan Iya. tadi kan kita ngobrolin jenis-jenis kaligrafi terus segala macam gitu. Nah di antara khat naskhi terus sulus rik'ah biasa Rahmat pakai yang mana? Untuk saat ini seringnya pakai naskhi Kak, karena mushaf juga seringnya pakai naskhi kan kalau saya lihat itu. Kadang juga sulus juga pernah. Cuman kalau sulus itu nggak terlalu banget sih Kak kaidahnya. Kalau yang lain-lainnya itu kayak diwani jali atau rik'ah atau atau Farisi itu kan, itu mungkin masih belum terlalu pengalaman sih Kak, kaidahnya belum terlalu nian. Berarti sekarang yang nguasain banget itu naskhi ya Rahmat ya? Iya Kak, benar Kak, naskhi. Kalau yang logo MUI itu apa tuh? Quote apa tuh? Oh ya Kak, satu lagi kalau MUI itu logo apa sih Kak, kayak kotak-kotak gitu kan. Iya kayak gitu. Itu Kufi itu Kak. Oh ya Kak, Kufi namanya. Oke. Nampaknya
sudah terjawab semua nih pertanyaan tadi ya kan ya. Keren lah Rahmat. Pengalaman di kaligrafi tersebut. Semoga kedepannya Rahmat sukses selalu ya, dan Amin. bidang kaligrafinya di terus. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini aja ya untuk Mahasiswa of the Moon season 5 episode yang kedua kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita di sini. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa untuk like dan subscribe Imasisko Universitas Sriwijaya, dan follow juga akun IG Imasisko ya. Saya Hafiz Setiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.